Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi di hari ketiga ini dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020. Sebelum materi saya sampaikan, terlebih dahulu kenalkan dulu, nama saya Kusnul Fatimah. Saya terakhir kuliah di S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta, dan kemudian diberi kepercayaan untuk bekerja di Mantiga Cilacap sejak tahun 2010 sebagai guru biologi, dan juga diberikan tugas untuk memegang KIR, sehingga saya di Mantiga Cilacap sekarang menjadi pembina KIR. Moto hidup saya, tiada kemuliaan tanpa kesungguhan. Kemudian alamat saya di Desa Sibrama, RT 2 RW 8 Kemeranjen. Sebelum ke materi, mari kita yel-yel terlebih dahulu supaya pagi ini lebih semangat. Mantap, madrasah hebat, mantap, madrasah bermartabat, Mantiga Cilacap, madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang meneliti itu seru. Pentingnya research atau penelitian bagi cendekiawan muda muslim. Ya, ada yang tahu siapa penemu bohlam dan telepon? Ya, penemu bohlam dia adalah Thomas Alva Edison. Dan tahukah kalian berapa kali dia melakukan penelitian sampai akhirnya menemukan lampu pijar yang sekarang banyak dipakai oleh masyarakat, bahkan seluruh dunia menggunakannya. Dia mengadakan penelitian sampai 1000 kali, teman-teman. Dan siapakah penemu telepon? Ya, dia adalah Alexander Graham Bell. Dia juga melakukan penelitian yang tidak hanya satu kali, tapi bahkan sampai berkali-kali. Terus mengapa kita harus menjadi peneliti? Keuntungannya adalah kita akan menemukan suatu inovasi baru, dan inovasi itu nanti akan menjadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya jelaskan dulu tentang pengertian penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Tujuan penelitian itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan ilmiah. Kegiatan penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu, tapi hasilnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Kemudian yang kedua, tujuan praktis. Kegiatan penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan nyata. Mengapa kok penelitian itu sangat penting bagi perkembangan suatu negara? Ada yang tahu jawabannya nggak? Ya, mengapa bangsa kita dahulu mampu membangun Borobudur, sedangkan sekarang tidak? Karena negara kita sekarang ini negara yang sangat minim penelitian. Berbeda sekali dengan negara Amerika, Cina, India, Singapura, Malaysia yang sangat getol dalam mendukung penelitian. Sumber daya manusia Indonesia juga ternyata belum siap bekerja dengan sistem yang baik, serta berbagai lemahnya dukungan infrastruktur, metode, peralatan, penghargaan yang kurang terhadap para peneliti, koordinasi yang kurang antara pemerintah, peneliti, dan juga pihak swasta, serta banyak hal lainnya yang tidak mendukung dalam penelitian. Masalah lain dalam penelitian di Indonesia adalah yang pertama,
kurangnya minat dan kesadaran mengenai penelitian di Indonesia. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, anggaran penelitian yang minim. Yang keempat, kurangnya mentalitas percaya diri dan mandiri. Dan yang kelima, kurangnya ambisi dan wawasan dalam pengetahuan. Di slide bisa dilihat bahwa Indonesia itu merupakan negara yang menduduki peringkat keempat dalam hal publikasi ilmiah. Kemudian dalam jumlah paten, Indonesia menduduki peringkat kelima setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ada banyak ajang penelitian yang bisa teman-teman ikuti sebagai pelajar dan juga sebagai masyarakat Cilacap. Yang pertama, lomba karya ilmiah remaja yang diadakan oleh LIPI. Ada yang tahu LIPI ya? LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menaungi berbagai riset yang dilakukan oleh masyarakat dan juga akademisi di Indonesia. Kemudian event yang berikutnya adalah NYIA atau National Young Inventor Award yang diadakan juga oleh LIPI. Yang ketiga, lomba Krenova yang diadakan oleh Bapeda atau Badan Pengembangan Daerah Cilacap, khususnya bidang Litbang atau penelitian dan pengembangan, di mana dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan juga kategori pelajar, yang bisa diikuti oleh siswa SMP atau MTS dan juga siswa SMA, SMK, dan juga siswa madrasah. Di event internasional ya teman-teman, siswa-siswi Mandika Cilacap kelas 10 yang bisa diikuti oleh para pelajar adalah Intel ISEF. Para pelajar Indonesia sudah banyak yang membuktikan menjadi juara pada ajang tersebut. Contohnya adalah pada tahun 2019 ada Michela Samantha yang telah meneliti tentang teknologi genetika untuk menghasilkan beras berprotein hewani untuk akses pangan bagi keluarga kurang mampu. Kemudian ada juga siswa dari SMA Negeri 3 Denpasar yang menjuarai Intel ISEF dengan judul penelitian mengembangkan zat adiktif dari tumbuhan mangrove untuk zat ramah lingkungan pada kapal laut. Kemudian event nasional berikutnya yang bisa diikuti oleh teman-teman adalah MAIRES, Madrasah Young Research Supercamp, yang diadakan oleh Dirjen KSKK Pendis Kemenak RI. Pada ajang tersebut, alhamdulillah pada tahun 2018, siswa kita dari Mandika Cilacap atas nama Rizky Afandi dan Melika Citra Tania berhasil menjuarai lomba tersebut dengan meraih juara 3 dengan judul penelitian bioremediasi batik Kutawaru. Itu tadi tentang event-event penelitian yang bisa diikuti oleh teman-teman, dan berikutnya akan saya jelaskan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi Mandika Cilacap, terutama yang bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja. Ekstra KIR ini berdiri sejak tahun 2010 dan alhamdulillah sejak tahun 2010 juga sudah menjuarai berbagai lomba dari mulai tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Lomba-lomba yang sudah pernah diikuti dan mendapatkan juara di antaranya, yang pertama pada tahun 2013 mendapatkan juara harapan 1 lomba karya hasil penelitian tingkat provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2013 juga mengikuti event nasional dengan meraih juara harapan 1 lomba karya wirausaha SLTA se-Indonesia. Kemudian pada tahun 2014 berhasil mendapatkan juara harapan 2 lomba ekonomi kreatif.
Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2015, siswa kita juga berhasil menjuarai ajang nasional, yaitu juara 2 Lomba Karya Ilmiah Remaja keempat SMA, SMK, dan MA se-Indonesia. Berikutnya, pada tahun 2015, mendapatkan juara 2 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kategori belajar Kabupaten Cilacap. Kemudian tahun 2015 mendapatkan juara 1 Lomba Festival Ilmiah Unit Klinik Tani Fakultas Pertanian Universitas Negeri Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kemudian tahun 2016 kita berjaya di Lomba Krenova atau Kreasi dan Inovasi Lomba Masyarakat dengan meraih juara 1 Lomba Krenova kategori pelajar. Di event nasional lainnya kita juga pernah mendapatkan juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional dengan tema Bela Negara yang berkarakter Pancasila dan buku 1945 di era milenial yang diikuti oleh siswa atas nama Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian kita juga pernah mendapatkan juara poster ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman dalam acara Sudirman Science Competition. Kita juga pernah menjadi finalis Lomba Karya Tulis se-Jawa Bali. Prestasi berikutnya adalah juara 3 Nasional Mayres atau madrasah yang bisa sertifikat yang diwakili oleh siswa kita atas nama Rizky Afandi dan Melika Citra Taninya yang pada saat itu mengadakan penelitian tentang bioremediasi limbah batik Kutawaru. Kita juga pernah meraih juara 1 Lomba Karya Hasil Penelitian tingkat Jawa Tengah dengan judul penelitian tentang efektivitas minyak bintaro sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, kita alhamdulillah tetap bisa meraih prestasi pada saat pandemi, yaitu kemarin baru saja diadakan penyerahan hadiah juara 3 Lomba Krenova Kabupaten Cilacap dan juga alhamdulillah diberikan penghargaan dari Bapeda Bidang Litbang sebagai pembimbing berprestasi Kabupaten Cilacap. Nah, pertanyaan berikutnya pada teman-teman semua, bagaimana caranya kita memulai penelitian? Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah rajin membaca jurnal-jurnal penelitian. Ya, perlu teman-teman ketahui di internet itu banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang bisa kalian akses dan itu semuanya gratis, tidak berbayar. Oleh karena itu, rajinlah kalian membaca jurnal-jurnal penelitian agar metode penelitian kalian bisa berkembang sehingga nanti akan memunculkan ide-ide penelitian yang brilian. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu dan aware atau peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berpikir kritis terhadap suatu kondisi atau fakta yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian menjumpai suatu permasalahan lingkungan, kalian harus bertanya, mengapa begini? Kemudian, mengapa bisa begitu? Atau istilah sekarangnya itu kepo. Kalau dalam bidang penelitian, kepo itu baik ya teman-teman. Nah, untuk tugas matsama dari saya, nanti kalian temukan ide penelitian yang muncul dari permasalahan yang ada di lingkungan Anda, kemudian kembangkan menjadi proposal penelitian dan nanti bisa dikonsultasikan dengan saya dan kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah penelitian yang selanjutnya. Yang terakhir, mari bergabung di Ekskulkir atau kelompok ilmiah remaja dan wujudkan ide-ide pilihan Anda. Jadilah generasi muda yang berprestasi. Tetap semangat. Ya, sekian dari saya. Saya tunggu
ide-ide brilian kalian di Man3 Cilacap, dan pesan saya, jadilah generasi muda yang berprestasi.